Halo teman-teman, selamat datang di channel Indo Gamers, channel yang membahas seputar game, terutama game Clash of Clans. Oke, sebelum lanjut ke videonya, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini dan juga yang sudah like, komen, dan subscribe. Saya ucapkan terima kasih banyak, semoga kalian diberikan kesehatan dan dilancarkan rezekinya selalu. Oke, saya pada video kali ini masih membahas tentang Clash of Clans dan menyerang menggunakan naga elektro atau naga biru. Di sini saya akan menjelaskan support, hero-hero support untuk naga elektro ya, terutama untuk hero Archer Queen. Saya akan melanjutkan pembahasan video sebelumnya, yaitu salah satu hero support untuk naga elektro, yaitu hero Archer Queen. Di sini saya akan membahas tentang strategi hero Archer Queen. Oke, akan saya mulai. Untuk strategi serangan, keempat pahlawan home village memiliki peran yang berbeda dalam penyerbuan. Archer Queen adalah pahlawan spesialis kerusakan, sedangkan Barbarian King adalah spesialis tank. Grand Warden adalah spesialis pendukung dan Royal Champion adalah spesialis pertahanan. Tempatkan dia di belakang Barbarian King saat dia menahan kerusakan, sementara Archer Queen melakukan kerusakan. Dia memiliki jangkauan yang lebih baik daripada pemanah. Jadi strategi yang bagus adalah menempatkan sekelompok raksasa, peka, golem, ataupun raja barbar sebagai perisai daging atau pelindung. Lalu sekelompok pemanah dan terakhir ratu. Ini meminimalkan kemungkinan dia dikalahkan atau bahkan terkena serangan dan memungkinkan Anda untuk menggunakan berkali-kali berturut-turut tanpa menunggu dia beregenerasi. Jadi kalau kalian menyerang menggunakan Archer Queen dan kemudian Archer Queen tersebut tidak terluka, kalian masih bisa menggunakan Archer Queen sebagai support Electro Dragon di serangan berikutnya, jadi tidak perlu menunggu Archer Queen dalam proses penyembuhan. Kombinasi Archer Queen dan healer yang lebih dikenal sebagai Queen Warp adalah strategi yang sangat tepat saat Anda mengincar jarahan atau kalian sedang menyerang base musuh. Dia dapat membersihkan area yang luas di markas, menciptakan corong yang efektif, namun ini membutuhkan Queen level tinggi karena Queen sendiri tidak dapat memberikan damage yang cukup dan pada akhirnya akan kehabisan waktu. Pertahanan udara yang mengebom healer dapat dengan mudah menghancurkan ini, tetapi ini tidak dapat sering terjadi karena jangkauan Archer Queen dan jangkauan healer memungkinkan healer untuk tetap berada di luar jangkauan sebagian besar pertahanan udara. Jadi kalau kalian menggunakan Queen Warp, kalian tidak perlu takut healer kalian terkena sengatan pertahanan udara karena jaraknya yang cukup jauh. Versi terkait dari Queen Warp adalah Queen Charge. Ini dimana alih-alih digunakan untuk menyalurkan, Queen dan healer menargetkan inti markas, menghancurkan pertahanan utama. Ini biasanya melibatkan penggunaan wall breakers bentuk super mereka atau jump spell sebagai tambahan untuk pasukan penyalur lainnya.
seperti Baby Dragon untuk memastikan dia memasuki markas dan tidak salah jalan. Kemudian menggunakan kemampuannya untuk menyapu bersih pertahanan. Versi alternatif dari Queen Walk yang dapat digunakan adalah dengan Druid. Bukan healer, tidak seperti healer. Druid tidak memiliki tingkat penyembuhan yang berkurang saat penyembuhan hero, sehingga mereka sedikit lebih efektif. Selain itu, penyembuhan mereka berpindah dari satu pasukan atau hero ke yang lain, sehingga memberi Anda kemampuan untuk menambahkan pasukan pendukung dalam Queen Walk. Kelemahan menggunakan Druid bukan healer adalah mereka hanya akan tetap dalam bentuk dasar mereka selama 30 detik sebelum berubah menjadi bentuk bear. Setelah berubah menjadi bear, mereka tidak dapat lagi menyembuhkan Queen dan atau pasukan dan malah menargetkan pertahanan, yang terkadang berguna untuk menahan Queen dari pertahanan yang datang. Untuk Queen Walk, Rage Spell atau mantra amarah dapat digunakan untuk meningkatkan Archer Queen dan healer. Kemudian Druid jika diperlukan. Saat ditingkatkan oleh Rage Spell, healer Druid akan sembuh lebih cepat, yang memungkinkan mereka menyembuhkan Queen dengan cepat jika ia menerima banyak kerusakan. Free Spell atau mantra beku juga berguna menghentikan pertahanan dengan kerusakan tinggi seperti Inferno Tower. Target tunggal, sementara Overgrowth Spell dapat mengalihkan Archer Queen, mencegahnya menerima kerusakan. Mencari ranjau udara juga dapat menangkal hal ini, yaitu meletakkan beberapa balon dekat penyembuh secara berkala untuk mencoba menyerapnya. Ini untuk memancing Shaking Airman ya. Jadi kalian bisa menggunakan balon agar pasukan naga elektro kalian lebih aman dan tidak begitu cepat mati ketika terkena ranjau udara atau Shaking Airman ya. Balon atau menggunakan balon. Balon-balon ini sering disebut kokolun. Cobalah untuk membawa 3 atau 4. Balon tambahan juga dapat digunakan seperti balon biasa. Unicorn dapat digunakan sebagai pengganti healer atau druid. Namun dalam banyak strategi Anda melihat keduanya digunakan pada saat yang sama untuk penyembuhan maksimal bagi Archer Queen yang meningkatkan keberlanjutannya. Bottle Invisibility atau mantra penghilang saat dipakai mencegah pertahanan dari menargetkan Archer Queen, tetapi dia dapat terpengaruh oleh kerusakan percikan. Misalnya, jika Archer didekatkan dengan dipanggil oleh Archer Queen melalui Archer effect-nya menjadi target mortar atau scatter shot. Proyektil percikan mortar dan scatter shot dapat merusak Archer Queen jika dia berada dalam jangkauan. Terlepas dari apakah kemampuannya aktif atau tidak, Bottle Invisibility mencegah Archer Queen dari memicu bom dan bom raksasa, dan dia akan tetap terluka olehnya jika dia berada dalam jangkauan saat keduanya meledak. Kemampuan Invisibility Vial yang diaktifkan sangat bagus untuk melawan menara Inferno target tunggal. Saat digunakan, kerusakan menara Inferno tidak hanya akan direset,
tetapi juga sering dialihkan ke pemanah yang dipanggil jika boneka pemanah digunakan. Archer Queen dapat dengan cepat menghabisi Inferno Tower dengan kerusakannya di balik jubah. Sementara pemanah dapat memberikan perlindungan yang hebat dan mengalahkan Inferno jika tidak dipertahankan dengan baik oleh pertahanan percikan. Tanpa boneka pemanah, ketahanan akan meningkat secara signifikan, terutama Invisibility Vial yang dipasangkan dengan Giant Arrow atau Frozen Arrow. Kemampuan Invisibility Vial juga tidak akan mencegah proyektil apapun seperti tembakan cannon yang menargetkan Archer Queen pada saat kemampuan diaktifkan untuk mengenainya. Jika Eagle Artillery telah mengunci dan menembaki Archer Queen, mengaktifkan Invisibility Vial tidak akan mencegah tembakan mengenainya, yang akan mengakibatkan kerusakan besar terhadap Archer Queen Anda. Namun, mengaktifkan kemampuan tepat sebelum penembakan akan menghentikan Eagle Artillery untuk menembak Archer Queen Anda dan membuat Queen untuk sementara tidak dapat ditargetkan oleh Eagle Artillery seperti biasanya. Oke guys, untuk pembahasannya saya hentikan sampai di sini dulu. Kita lanjut pada video berikutnya. Sebelum saya akhiri, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menonton sampai akhir.